tandanya orang bertauhid itu mengkajinya adalah 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal, 10 sifat benar. Itu tandanya. Lah kalau nggak ngikuti seperti itu, walaupun orangnya tidak mengakui, tetap namanya musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kali, Bapak Ibu, marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan suatu pembukaan kita pada pertemuan kesekian kali. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk jamaah semuanya, termasuk cabang 18 bersama-sama dengan cabang 13. YouTube itu 13, Pak. Tapi orangnya jauh-jauh. Walaupun jauh, ternyata kemarin tanggal 11 sudah berjumpa dengan Allah. Silakan Bapak Ibu, publik dan lain-lain, tidak percaya pun juga boleh. Karena semua itu punya hak asasi. Kita ngaji nggih monggo, nggak ngaji nggak apa-apa. Tapi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Tetap yang ngadili setiap orang adalah Allah sendiri. Saya umumkan lewat YouTube ini bahwa ngaji tauhid ini adalah ngaji benar. Pertama, kami sendiri sudah mendapat izin dari perwakilan pemerintah, antara lain yaitu notaris. Bunyi notarisnya yaitu Jusita Rosa Ulinda SHM HUM MKN. Itu adalah nomor atau atas nama yaitu notaris. Adapun garis miringnya adalah BH garis miring 17 garis miring 17 garis miring LBG garis miring 1 garis miring 2012 Akta notaris tanggal 13 bulan 12 tahun 2011. Berarti ngaji yang saya sampaikan ini bukan ngaji liar. Tidak. Karena surat tersebut adalah dari perwakilan pemerintah termasuk notaris. Kemudian tanah milik sendiri atas nama saya sendiri dan juga almarhum Bapak Ahmad Muhajir. Jadi tidak ada sengketa. Dan kemarin tanahnya diresmikan bersama-sama dengan kabupaten, apa namanya Bang? Apa sih? Bersama-sama loh kampung. Itu loh surat apa
Ya dulu kan betul, sekarang sertifikat. Yang kemarin bersama-sama serentak Kabupaten entah milik desa mana terlebih dahulu, itu suratnya resmi milik lembaga Binuril Makrifat. Oleh karena itu siapa saja yang punya tanah diwakafkan pada Binuril Makrifat ini besok akan ditempati bangunan dan merupakan suatu pondok untuk putra-putri panjenengan masuk ke pondok biar nggak tahu Tuhan tapi pulang mengerti kepada Tuhan yang aslinya. Demikian itu suatu informasi. Dan jamaah YouTube, ketahuilah saya sekarang berada pada cabang 18. Posisinya yaitu di Tulangan. Oleh karena itu siapa saja yang merasa tidak keberatan untuk ngaji tauhid, silakan. Yang bertanggung jawab di Indonesia saya sendiri, Pak. Indonesia terutama, dan di luar itu di negara manapun saya yang bertanggung jawab bila ada kekeliruan, kesalahan dalam pelajaran tauhid. Tuduhannya pasti, yaitu bareng kerajaan RT 2 RW 1. Berarti ngaji ini bukan ngaji sembarangan, karena yang ngizini adalah pemerintah. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu milih ingin mempunyai surat, ada, sudah saya bandel. Tapi karena di sini aman, sudah nggak pakai pun juga nggak apa-apa. Notarisnya, notaris. Demikian untuk pemberitahuan. Dan selanjutnya tauhid halaman 3. Halaman berapa, Pak? 2. Oh, tauhid halaman 2. Insya Allah tentang bahasa. Ini adalah 95% bahasa Indonesia. 5% adalah bahasa Jawa. Kira-kira ada permasalahan apa, Pak? Apa terlalu banyak Indonesianya sehingga orang-orang yang tua-tua nggak nyaut, nggak ngerti? Apa 100%? Ya kira-kira sesuai kondisi, ya. Tapi yang nggak banyak kok untuk bahasa Jawa, nggak banyak. Perkiraan 95% lawan 5%. Itu adalah Indonesia dengan bahasa Jawa. Kenapa? Setelah ujian makrifat ada usulan dari luar daerah bahwa mau mengikuti pengajian tauhid, tapi agar bahasanya dialihkan ke bahasa Indonesia. Tetangga negara kita juga masuk ke sini dan komen pada YouTuber yang namanya Nur Hidayah. YouTubernya sebanyak 6, 7 mungkin, Mbak Nge. Dengan ini dan namanya siapa, Mbak ini sudah 2, kemudian Rizky Irama TV, Gus Umar Jenar, terus Imron Pribadi, Ngaji Kawero, dan satunya adalah Nur Hidayah. Jadi semuanya dalam lembaga ini YouTubernya sebanyak 7, yang 2 dari Tulangan, yang 5 dari negara Indonesia sendiri tapi daerah lain, termasuk Jember ada, diatasi oleh Bapak Imron Pribadi. Demikian marilah kita baca, yaitu rukun syahadat apa batal? Batal. Oh, parah ini. Batal, bener ya? Halaman 2, silakan dibuka halaman 2. Tauhid, yaitu batalnya syahadat. Orang Jawa mengatakan batale syahadat. Tapi untuk membaca kitab tauhidnya ya tetap bahasa Jawa, Pak. Cuma keterangannya nanti dialihkan ke bahasa Indonesia. Apa seperti itu? Jenengan setuju? Nggih.
Marilah kita baca yaitu batale syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Batale syahadat. Batale syahadat iku ana papat. Nomor siji, musyrik marang dzate Allah. Tegese ora bisa nyuwijeke marang dzate Allah. Nomor loro, mamang marang dzate Allah. Tegese ora ketinggal marang dzate Allah. Nomor telu, ingkar marang dzate Allah. Tegese ora gelem nglakoni marang perintahe dzate Allah. Nomor papat, ora netepake marang dzate Allah. Tegese ora ngerti marang sifat bakoe dzate Allah. Bapak Ibu semuanya, saya kasih penjelasan sedemikian rupa. Tapi bila mana saya sendiri menerangkan kok agak ada yang ketinggalan, karena manusia sifatnya adalah kurang. Yang lebih siapa, Pak? Allah. Jadi manusia itu min, Allah itu plus. Min dengan plus adalah makhluk dengan kholik. Kalau makhluk apa Pak artinya? Yang diciptakan. Kalau kholik yang menciptakan. Ya justru yang diciptakan jelas nggak sama dengan yang menciptakan. Makanya tauhid itu artinya yaitu mengesakan. Orang Jawa mengatakan nyuwijekno marang dzate Allah. Orang Jawa. Terus batalnya syahadat ada 4. Antara lain nomor 1 adalah musyrik kepada zatnya Allah. Terus pertanyaannya, lawan dari musyrik itu apa? Lawan, yaitu lawan kata maksudnya. Tauhid. Nah di sini siapa orang musyrik? Yaitu orang yang tidak bertauhid. Dikejar lagi, siapa orang yang tidak bertauhid? Orang yang tidak mengikuti pengajian tauhid, pendidikan tauhid. Pendidikan apa pengajaran, Bu? Ini lembaga at-tauhid binuril ma'rifat. Ini lembaga pendidikan. Sesuai dengan sampul yang jenengan punya, itu bukan lembaga pengajaran, tapi adalah lembaga pendidikan. Bedanya apa? Kalau pengajaran itu enggak seberapa simpel. Asalkan nyampaikan, ngerti nggak ngerti ya itu tadi. Itu pengajaran. Kalau pendidikan, kalau nggak ngerti tetap diulangi lagi sampai ngerti. Itu namanya pendidikan. Ternyata orang Jawa mengatakan kereng endi pendidikan ambek pengajaran. Yang lebih kejam mana, Bu? Pendidikan dibanding pengajaran. Ya pendidikan. Makanya di sini kalau sembahyang tangannya dididik, jari-jarinya dididik, telunjuk ke depan. Itu adalah sebagian pendidikan. Tapi untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti ada perangkat-perangkat keterangan lain. Yaitu batalnya syahadat kalau orang itu tidak bertauhid.
tandanya orang bertauhid itu mengkajinya adalah 20 sifat wajib, 20 sifat mukhal, 10 sifat benar. Itu tandanya. Nah, kalau nggak ngikuti seperti itu, walaupun orangnya tidak mengakui, tetap namanya musyrik. Nah, kalau seperti itu, sesuai dengan judul pokok bakasan di atas, ternyata batal syahadat yang nomor 1 adalah orang musyrik atau musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Tidak tahu sifat itu menyekutukan, Mbak. Contohnya, kalau kita nyembah kepada zat Allah, tapi tidak tahu zat, itu juga bagian dari menyekutukan. Karena larinya pandangan tidak arah ke zat, tapi ke yang lain. Itu adalah tanda bukti bahwa orang bersyahadat itu kalau hatinya tidak ada ilmu tauhidnya, maka dipastikan batal. Nah, padahal kita sholatnya 5 kali, syahadatnya berapa? Ya syahadatnya 9. Zuhur 2 kali, tahiyat awal dan asar 2 kali, maghrib 2 kali, syahadatnya berapa? Isya 2 kali, subuh 1 kali, jumlah seluruhnya 9. Tapi kalau hatinya tidak ada tauhidnya, maka menjadi munafik 9 kali. Karena bersyahadat itu parahnya berani bersaksi, jangan sampai sembarangan. Jangan sampai sembarangan. Kalau bersaksi ya menyaksikan yang benar. Karena itu orang bersaksi ada 2. Ada yang benar-benar bisa menyaksikan, hanya ucapan saja juga ada. Kalau ucapan saja iqrarum bil lisan wala tasdiqum bil qalbi. Kalau yang beneran yaitu iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi. Lesannya mengucap atau mengucapkan, terus hatinya membenarkan. Itu adalah tata krama orang bersyahadat. Berarti kalau orang itu tidak mengikuti ngaji tauhid, jelas nggak ngerti tauhid. Yang nggak ngerti itu termasuk kategori musyrik. Walaupun orangnya, saya nggak nyembah berhala, saya nggak nyembah matahari, saya nggak nyembah Uzza, Lata, Hubal. Iya, tapi hatinya kosong, tidak ada ilmu tauhid, maka hukumnya dipastikan adalah musyrik. Jadi kan nggak pernah dia dididik seperti ini, nggak pernah. Hanya tauhid yang berani tampil beda. Makanya sekarang dengarkan Indonesia, yang bertanggung jawab tentang tauhid ini ya, benar atau salahnya, sesat atau tidaknya, saya tuduhannya sudah jelas. Nah ini rupanya masa nggak tahu rupa atau wajah seperti ini. Kalau zaman guru saya yang nggak ada tanggung jawab Indonesia, nggak ada. Pokoknya ngaji, tulisannya jangan ditunjukkan orang, nak. Malah ini saya cetak, jenengan tinggal nyimak, melihat. Karena apa? Karena memang orang mencari ilmu itu manfaatnya 3, Bu. Pertama, mendengar suaranya. Yang kedua, berhadapan dengan wajahnya. Yang ketiga, sama-sama nyemak kitabnya. Berarti manfaatnya ada berapa? 3. 3 apa 5 diambil 2? Nanti kedak ngono yang reweli apa nih? Ya, ibu-ibu ditingkatkan ngajinya, Bapak.
anak-anak kecil-kecil ikut nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besok kalau sudah usia 16 tahun baru saya khatamkan. Sekarang ngaji terus Pak, boleh, nggak apa-apa. Kalau sekolah madrasah malah nilainya baik karena hafal. Malaikat yang nomor 7 apa? Malaikat yang nomor 1 apa? Anaknya masih kecil, tapi ngikuti ngaji, oh mendapat nilai tambah. Nomor 1, orang siapa yang batal membaca syahadat? Yaitu orang yang hatinya kosong, tidak ada pengertian tauhid. Tandanya orang bertauhid, ngajinya kepada ahlinya, 20 wajib, 20 mokal, dan 10 wenang. Itu tandanya orang bertauhid. Kalau itu tidak diikuti, jangan bantah. Menurut kitab, menurut buku, bahwa itu adalah musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik itu enggak diampuni. Kalau dosa selain syirik masih bisa diampuni. Kalau syirik enggak mau. Oleh karena itu, mumpung panjenengan belum dipastikan oleh Allah menjadi orang syirik, masih ini masih tanda tanya. Ini masih syirik apa sudah bertauhid? Masih tanda tanya. Barangkali nanti betul-betul mengikuti ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad, Pak, bukan ajaran Islam. Nggih. Ajaran Nabi Muhammad itu ya tauhid ini. Kalau ajaran Nabi Muhammad, ya pasti Islam. Nah sekarang orang wudhu ada batalnya apa enggak? Ada kan? Terus syahadat ada batalnya. Nah sekarang pangkat mana wudhu dengan syahadat? Ya pangkat syahadat. Sampai belum Islam boleh berwudhu. Terawih pun juga enggak boleh walaupun sunnah. Tapi harus mengikuti syahadat terlebih dahulu. Wong wudhu ae gak sampai penting duwe batal. Apalagi syahadat. Tapi pengajian yang tidak berbau tauhid tidak ada keterangan seperti ini. Paling-paling yang membaca terus. Sholawat, istighosah, mumet ya kebiyen. Nggih. Syirik, siapa yang tidak ngaji tauhid, syirik. Dan jenengan masih belum diterima ini Pak, masih batal juga. Ini masih halaman 2 kok. Supaya nggak batal ya halaman 27. Nah sekarang halaman 2 kurang berapa? Ini gak usah diangan-angan, udah rasa-rasen. Pokoknya Pak sehat ya Rene. Terus Pak Modin mengumumno ya teko lah bisa. Pengumuman ini cabang 18 harusnya punya grup sendiri lokal. Sampuna? Oh nggih. Alhamdulillah. Tapi HP-nya Allah jangan di grup. Nomor HP-nya Allah berapa? 0 ya apa sih? Masih ngomong ngono karena gak nyaut. Oleh nyaut ya apa itu caduk. Apa sih? Batal nomor 1 selesai. Batal yang nomor 2 adalah mamang tidak kelihatan zat. Oh, apa bagian lihatnya? Lihatnya itu ada 2 versi. Melihat dengan mata hati, melihat dengan mata kepala. Cuma siapa melihat dengan mata hati, mata kepala melihat. Siapa mata kepala tidak kelihatan, dan mata hati pun juga tidak mungkin akan kelihatan. Terus, nah sekarang Allah itu dilihat dengan mata apa? Kalau mata telinga nggak bisa, karena Allah tidak bersuara.
dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Ya bisa. Kalau dilihat dengan mata hidung tidak bisa. Karena mata hidung itu untuk bau. Baik itu bau yang menyenangkan hati maupun bau yang tidak menyenangkan hati. Jangan masih bau basin, Bu, atau dan sekitarnya lah. Masih. Itu sehat. Kalau nggak bau sama sekali, malah tidak sehat. Berarti kalau jenengan ada bau nggak enak, itu baca apa? Baca Alhamdulillah apa yang lainnya? Ya nggak mungkin cabang 18 ambune buasin Alhamdulillah, nggak mungkin. Apa nanti nggak ngaku? Mungkin balik wah bune. Saya kasih tahu orang masih bau itu masih sehat, yang tidak bau malah tidak sehat. Makanya barangkali jenengan ada kesusahan, kesulitan, kesedihan, jangan maidu Allah, jangan suudon, jangan-jangan ada kebaikan di dalam kejelekan. Itu pengalaman tauhid. Jadi saya bersahadat, Bu. Saya bersaksi, tapi saya nggak kelihatan Allah. Gara-gara mungkin saya nggak mau ngaji tauhid, sehingga saya bersahadat, mata hati, mata kepala tidak bisa melihat Allah. Maka syahadat saya adalah batal. 9 kali dalam sehari semalam dianggap tidak atau belum membaca syahadat. Kalau membaca syahadat adalah orang Islam, kalau tidak membaca syahadat berarti orang kebalikan Islam. Kalau kebalikan utara, apa yang karo? Oh, kebalikan apa? Islam itu apa? Ya kafir. Kalau kebalikan iman, kufur. Jadi orang itu kalau tidak kelihatan kepada Allah tapi berani membaca syahadat, kok berani membaca syahadat padahal nggak tahu, nggak kelihatan. Nah, seperti itu batalnya syahadat yang nomor 2. Dididik seperti ini kalau buka tauhid. Kalau ngaji syariat dong, nggak kenal tauhid, nggak ada keterangan seperti itu tuh nggak ada. Paling-paling malah disingit no ya kan bisa. Ya gak konangan pembicara bisa. Aku didaktik metodik pelajaran tauhid itu bongkar keseluruhannya. Bongkar tok pasang ini. Bongkar dan pasang. Jeje sampean iso bongkar gak iso pasang. Oke, ngono ae ya. Ini ngaji bongkar pasang. Makanya kadang-kadang saya itu juga susah. Susahnya apalagi ada Isra Mi'raj. Wah, orang-orang ini ditipu dengan mubaleknya apa tidak? Saya itu berpikir, Pak. Kok ya sakno? Akhirnya aku datang ke sini, diperkirakan bahwa orang-orang ini masih mau menerima hidayah. Datangnya saya pembawa hidayah. Walaupun namanya bukan hidayah. Kalau hidayah dikasih al depannya, berarti al-hidayah. Itu kumpulan ibu-ibu Kecamatan Tulangan 1 bulan 1 kali. Kelambine ijo gendera NU. Ya apa sih kalau ondo ya? Oh, ijo kalau ondo. Itu adalah yang tidak kelihatan, berani membaca syahadat, berarti syahadatnya masih batal. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Wong ini loh pendidikan. Nggak mencaci maki jenengan, enggak. Ini memberi penjelasan supaya tahu, oh syahadat itu yang benar gini, yang tidak benar gini. Tidak menghujat jenengan, tidak. Ngaji tauhid itu merangkul.
bukan memukul. Si tauhid itu merangkul. Buktinya orang yang tidak tahu Allah dididik supaya tahu. Itu nilainya adalah merangkul. Kalau memukul, ya nggak mau ngaji, nggak boleh ngaji ke sini, ya ngaji ke sana aja. Biasanya seperti itu. Makanya saya contohkan sekarang. Karena ini misalnya saya nggak ngaji tauhid ya, tapi saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi saya nggak tahu kepada Allah. Ini contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, oh dimaknani pisan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi mata hati, mata kepala nggak tahu. Yang saya saksikan apa nggak tahu. Maka syahadat saya adalah batal. Lah bagaimana Pak prakteknya? Prakteknya seperti ini. Saya bersaksi bahwa ini adalah jam. Bahwa ini adalah hitungan waktu dan lain-lain. Loh Pak, melihat Pak, kalau yang disaksikan benda, maka harus kelihatan benda. Kalau saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa ini adalah meja, berarti saya harus tahu meja. Itu loh Bu, saya bersaksi bahwa ini adalah kambal, berarti saya itu harus tahu, harus kelihatan kambal. Itu syahadat yang benar. Enggak kelihatan bilang syahadat. Misalnya sekarang saya bersaksi bahwa ini adalah kambal, dibanding saya enggak tahu. Saya bersaksi bahwa ini adalah kambal. Benar yang mana Bu? Yang tadi A, yang kedua B, benar yang mana? Yang A. Berarti tata keramanya orang bersyahadat harus melihat kepada yang disahadati. Kudu delok ambek sing disahadati. Ya jur kabeh nek konangan ngaji ngene. Bapak kalau memang keberatan nggak usah ngaji pun juga nggak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena ini masih halaman 2 aja beratnya seperti ini, Pak. Halaman 2 beratnya seperti ini. Malah yang tekun ngaji, kau ono ta ngaji sing jero maneh, aku cek geransang aku iki. Karepe kaya ngono jenenge. Apalagi guru-guru tauhid banyak yang almarhum. Saya wakili lah, itu aja kok repot. Omongi sapa emang? Ya sana Gus Dur terus. Itu aja kok repot. Untuk batalnya nomor 2 selesai, nggak kelihatan berarti hukumnya batal. Yang nomor 3, batalnya syahadat nomor 3 adalah ingkar. Ingkar itu apa? Mokong. Mokong. Allah perintah, orangnya tidak mau melaksanakan. Itu namanya mokong. Bahasa apa Bu? Mokong Bu? Bahasa apa Pak? Mokong. Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia, apa sama tak? Tergantung kondisional, tergantung sehari-hari ucapan yang di sini. Mokong. Kalau bahasa Arab, ya ingkar. Jadi orangnya disuruh ngaji supaya tahu Allah, tapi orangnya nggak mau ngaji. Berarti itu namanya mokong. Tapi kalau di bahasa Arab kan namanya ingkar. Jadi ingkar itu artinya lah lodong oleh situ. Oh alah. Boleh jamaah publik silakan teliti ucapan saya. Karena ada orang ngikuti ngaji itu ndak niat ngaji, ada gak? Mencari kesalahan saya. Saya siap dicari kesalahannya, tapi orang nggak niat ngaji.
video saya dibuka, tapi nggak niat ngaji, mencari kesalahan ucapannya. Saya siap. Dicari kesalahannya, monggo. Ya, untung panjenengan masih saya dampingi lah secara syar'i. Yang dampingi secara hakiki siapa, Pak? Ya Allah, karena saya tidak ada. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa tahu tidak ada dirinya, maka baru tahu kepada Tuhannya. Makanya hikam itu penting. Besok saya kasih pelajaran hikam, Bapak Ibu. Tapi sekarang enggak, cukup tauhid aja lah. Supaya 1 minggu lagi bisa khataman kok. Enak. Sing enak ya disetel awet. Nanti onsrot waktu ini. Sekarang 2024 gitu loh, Pak. Ya monggo tak serana Pak Mojen ae. Aku karo kumaha juragan wae. Orangnya disuruh tapi tidak mau. Namanya ingkar. Lah orang ingkar kalau syahadat batal terus. Nanti jenengan ada pertanyaan, lebih berat mana musyrik, mamang, ingkar dan tidak bisa menetapkan sifat bakoknya Allah. Gitu nanti. Ya nomor 3, orang mokong termasuk nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau Jumatan dan lain-lain. Kemudian batal syahadat yang nomor 4 adalah yaitu tidak bisa menetapkan zat Allah. Tidak bisa. Contoh sekarang, secara syar'i yang menggerakkan benda ini siapa, Pak? Syariat. Ya saya. Oke. Syariat. Lah, hakikatnya menurut nomor 4 ini orang tersebut tidak bisa tidak menetapkan zatnya Allah. Berarti seperti itu kalau secara hakikat masih mengharapkan, masih ada pengetahuan bahwa yang minda ini saya. Nah itu batal syahadat yang nomor 4. Jadi kalau jenengan batal syahadat nomor 4 ini kalau Bapak Ibu menyangka bahwa ini yang memindahkan sesuatu ini saya, padahal ini tauhid, maka jenengan syahadatnya batal. Kecuali kalau ini secara syariat nggak batal. Nah syariat itu nggak sampai ke situ ngajinya, nggak sampai sedalam itu. Maka Surabaya dulu saya pernah, ternyata ngajinya nggak kuat, saya bubarkan. Masih halaman 2 nggak kuat, hanya saya bubarkan. Kalau seperti ini sudah tidak ada harapan, saya nggak usah ngaji di sini. Kalau memang ingin ngaji, silakan cari cabang. Tapi cabangnya dulu masih 11, sekarang 18. Jadi nggak kuat. Surabaya bagian timur sana, nggak kuat. Halaman 2 sudah jebol. Ini tulangan kok kuat? Oh, Hidayah, tapi bukan godang al-hidayah. Aku broanan. Aku broan oleh berkat, ngono ya. Oh alah. Berkat sabrek diangkat sampean. Terus pertanyaan sekarang, lebih berat mana? Batalnya syahadat gara-gara musyrik, gara-gara tidak melihat kepada zat Allah, gara-gara mokong, dan juga tidak kenal sifat bakok. Nurut panjenengan yang lebih berat yang mana? Dari 4 tersebut, Pak. Musyrik apa? Musyrik ya. Sekarang untuk warga sini biasanya kalau ada pilihan kepala desa berapa ribu? Kira-kira berapa ribu? Kalau di tempat saya sana 5 sampai 6 untuk pilihan kepala desa maksudnya. Di sini berapa? Maksudnya saya total jumlah sekian dibanding sekian itu loh. Ini saya anggap aja 120 ya, kira-kira ambung ya. Terus warga sini sebanyak berapa? Yaitu bandingannya.
Berarti surga itu besok ditempati orang 1:1000. 1:1000 itu masih kelebihan juga kok. Ya saking nemennya. Oleh karena itu, kalau panjenengan menjadi umat Islam, ya tetap Islam, tapi bukan umat Muhammad. Karena umat Islam sebenarnya itu tidak boleh bangga dulu. Tidak boleh bangga dulu. Islammu bagaimana? Syahadatmu bagaimana? Umat Muhammad itu lebih unggul dibanding umat Islam. Karena agama dulu bukan agama Islam. Agama Tauhid. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu agama Tauhid. Karena Mu'taqad seket masih tetap 50 waktu masih tetap. Adapun zaman Nabi Muhammad 50 waktu dirubah akhirnya menjadi 5 waktu. Ya 5 waktu itu ISLAM. Islam. Berarti agama perubahan nama agama Tauhid mengarah transfer ke arah agama Islam itu setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah itu maka agama Tauhid berubah nama menjadi agama Islam. Oleh karena itu orang Islam belum tentu bisa bersyahadat, tapi umat Muhammad pasti bisa dan benar bersyahadat. Lah kita ngaji tauhid arahnya kemana? Apa supaya menjadi Islam? Apa supaya menjadi umat Muhammad? Umat Muhammad. Tapi pelajaran dengan deteksian seperti ini nggak sampai seperti itu ngaji, Pak. Nggak sampai seperti itu. Dan saya ini menggunakan bahasa Indonesia ini sebenarnya nggak senang. Karena ngajinya kurang fokus. Saya sendiri nggak senang dalam hati bahasa Indonesia, nggak senang. Tapi terpaksa karena tuntutan. Luar negeri ingin ngaji, sudah komen. Ternyata kalau bahasa Indonesia minimal bisa. Tapi jangan bahasa Jawa. Seperti itu, Pak. Jadi saya ini juga repot. Sebenarnya rasa hati saya sampai sekarang nggak senang bahasa Indonesia itu. Tapi terpaksa. Lebih baik itu lebih enak tuh ngaji bahasa Jawa kok. Langsung angglek. Nggih, tambah glegeken lah. Ngene iki sapa? Tuntutan, Pak. Oleh karena itu, terus kapan saya redahnya bertanggung jawab tentang ngaji tauhid? Ya enggak ada redahnya. Kalau dulu khataman paling banyak 15, sekarang 70. Belum lagi tahun depan. Waduh, kapan nganggur iki? Wis gak nganggur lah. Dina Sabtu ngadep meja warnanya coklat pisan. Tapi Allah warnanya apa, Bu? Hah? Enggak ada warnanya. Makanya pemberitahuan Tuhan yang asli tidak ada warnanya. Ngaji seperti ini, geleng-geleng kepala sebenarnya. Wah, iso ngomong ngono. Kenapa seperti itu? Karena tahu. Setelah tahu baru bicara. Makanya orang berdakwah Islam dilarang keras. Orang dakwah tentang Islam nggak boleh. Kalau memang tidak tahu kepada yang punya agama Islam. Tapi ya nggak apa-apa, siar kok, nggak seketat itu, nggak. Tata keramanya maksudnya. Orang bicara itu tahu dulu baru bicara. Syahadat itu tahu dulu baru syahadat. Makan itu menyiapkan dulu baru dimakan. Minum itu tahu dulu baru diminum. Itu aja kok repot. Ya apa sih? Demikian itu tentang batalnya syahadat. Jadi kesimpulannya, batalnya syahadat ada 4. Nomor 1, siapa yang gak ngerti tauhid itu batal. Terus gak boleh bantah.
Nomor 2, siapa tidak kelihatan Allah, maka syahadatnya batal. Wis gak usah sungkan. Wis ngomongi bre-brean ae. Ngaji tanpa tebeng aling-aling. Enak ya? Jangan gak digoroi. Gak goroi. Ado-ado rene dalane mumet-mumet wisan. Kok nama yang ngono supaya gilane kok papasan paisan. Untung karena sepur liwat. Liwatnya apa? Enggak ada rel kereta api. Yang nomor 3, siapa mokong tidak mau melaksanakan perintah, maka batalnya syahadat nomor 3. Yang nomor 4, siapa tidak kenal sifat nomor 3. Apa Pak nomor 3, Pak? Bako, artinya kekal. Ya gak tahu seperti itu ya batal. Oleh karena itu, dengan batal seperti ini tidak apa-apa. Ini merupakan refreshing, merupakan pemberitahuan. Ibarat orang tidur, saya ini mengharapkan bangun. Ayo bangun, 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 seperti itu. Ibu silakan. Untuk berikutnya adalah yaitu sifat wajibnya para rasul. Tauhid halaman 2, yaitu sifat wajibnya para rasul. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib para rasul. Sifat wajib para rasul iku ono papat. Nomor 1, sidik, tegese bener lan temen. Nomor 2, amanah, tegese kena dipercaya. Nomor 3, tabligh, tegese nekake dawuh. Nomor 4, papona, tegese limpat akale utawa cerdas. Nah, untuk para YouTuber, untuk lebih praktis, memang setiap bab harus ditutup merupakan satu hasil video. Adapun dilanjutkan juga nggak apa-apa, cuma nggak demi bab, tapi demi satu video. Sifat wajibnya para rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, bahasa apa? Al-Quran atau bahasa Arab. Artinya para rasul itu benar dan sungguhan. Benar dan sungguhan. Kalau orang sekarang kadang nggak benar, yang nggak sungguhan bisa. Oh alah, itu. Tapi itu bukan cabang 18, bukan. Paling cabang 608 atau berapa. Ini kan cabang 18 ya. Oh kalau enggak ada. Itu cabang 600 berapa tadi. Nomor 1 adalah sidik. Tapi jangan dikasih CS, Bu. Nggak boleh Pak Modern, nanti orang-orang suka ditepis. Ojo dikasih CS, Ra. Iki mono ngaji, mono lah nggak icak-icak kuliah. Ya nggih. Mungkin Pak Sugianto nggak icak-icak kan. Gak usah CS, Bu, nggak ada isoro. Sidik, CS, apa emang? Jadi nggak boleh ya dikasih CS ya, nggak boleh. Sidik itu bahasa Arab, artinya benar. Nabi Muhammad itu benar. Dicek ucapannya benar. Misalnya Nabi Muhammad jualan pakaian ke negeri mana? Hah?
Sama masa Sidarjo. Sidarjo gak kenal. Di sana itu diikuti sama apa? Mendung. Nabi Muhammad ke utara, mendungnya ikut ke utara. Orang benar itu diikuti keselamatan. Udah, orang benar diikuti keselamatan. Tapi gangguannya lebih besar. Gangguannya, kalau orang salah ya dibiarkan. Tapi kalau orang benar itu diganggu. Makanya setan tuh gak seneng kalau ada orang benar. Sembahyang tahu yang disembah, setan susah. Gak seneng. Akhirnya Bapak Ibu, sembahyangnya dilanggar alis, hatinya kok japanan. Hatinya di sana mendek madana rupo. Oleh diganggu apa, Bu? Apa? Diganggu apa? Ya setan. Nah, itu Nabi Muhammad kalau sembahyang benar berhadapan dengan zat. Ah, itu umat Muhammad. Pertanyaan, kira-kira Nabi Muhammad itu tahu Allah apa enggak? Tahu. Nabi Muhammad itu tahu Allah. Kalau nggak tahu, nggak ada tauhid sama umur sekian. Ini sumbernya kan dari Nabi Muhammad, syariat. Hakikatnya sumbernya dari siapa? Allah. Dari Allah. Makanya kalau bersaksi, kayak seperti tadi, mengarah ke zat. Karena Nabi Muhammad sekarang di dalam zat. Majedubi biharil ulum. Kerem ono ing segoro ilmune Allah. Ya, si teman berhadapan dengan siapapun ucapannya benar. Akhirnya Nabi Muhammad diberi kelebihan oleh Allah. Mendung ikut. Ibu Siti Khadijah bener dilamar, tapi malah melamar Nabi Muhammad. Itu bukan melamar Nabi Muhammadnya, melamar kebenarannya. Udah tahu Bung ya? Gak ngelamar wonge, melamar kebenaran. Ibu Siti Khadijah bukan karena Nabi Muhammadnya, enggak, kebenarannya. Bersungguh-sungguh itu penting. Al-jiddu muhimun. Ya. Sungguh itu adalah penting. Al-wa'du dainun. Apa? Janji ku minangka utang. Sampeyan janji nang Allah, biyen saking lawaje sampai lali. Lupa saking lamanya, Bu. Janji apa? Hero semuanya. Mau tak taat kalau saya kasih jasad kamu semuanya. Ya Allah, saya berjanji dilahirkan satu demi satu. Itu Fatona lahir. Kemudian siapa? Cak Jalal lahir. Hari ngono Cak Mahfud lahir. Ngecek bener tak dengan janjinya seperti itu. Ini para rasul benar. Yang kedua adalah amanah. Artinya adalah kena dipercaya, nggak usah dimandori. Orang yang benar nggak usah dimandori. Saya dari kecil sampai umur sekian, sampai kapanpun, saya kerja di mana saja nggak perlu dimandori. Konsekuen dengan kebenaran. Enggak, Pak. Misalnya saya di pabrik dulu pernah jadi asisten, mandor, ibaratnya gampangannya ngomong. Benar, nggak ada nyolong balung, nggak ada. Anak-anak juga seperti itu. Kamu kerja di sana ya, yang itu 2 saja, 3 di sana. Anak perempuan juga. Benar. Saya nggak takut kepada atasan. Kalau saya memang benar. Masih ngaji ini saya nggak takut kepada Allah. Nggak takutnya bagaimana? Nggak takut saya ini syirik. Karena ngaji ini ngaji tauhid. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kalau ngaji seperti ini, terus saya sendiri, terus keterangannya nggak lurus, maka itu nilainya saya berani kepada Allah. Nah, kalau berani kepada Allah, berarti orang itu sudah negatif. Nah, kalau tidak berani kepada Allah, nggak berani berarti takut kan? Makanya saya benar, nggak takut salah kepada Allah.
Wong tauhid yang saya sampaikan. Balighu anni kata Nabi Muhammad walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Itu makola, masuk kata makola. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tabligh. Tabligh itu apa? Menghadirkan atau menyampaikan firman. Tabliku nekaake dawuh. Nabi Muhammad mendapat Al-Quran dari Allah. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad takut, Bu. Sampai-sampai pulang badannya gemetar. Akhirnya sakit. Karena cerita kepada Ibu Siti Khadijah ternyata hasilnya seperti itu. Ketakutan. Ada apa tadi kok malaikat Jibril menyampaikan seperti itu? Ternyata Nabi Muhammad berikutnya hal tersebut disuruh menyampaikan kepada umat. Yang disampaikan kebenaran dari malaikat. Kemudian disampaikan apa adanya. Oleh karena itu, ngaji yang benar itu ngaji apa adanya. Kalau Allah bisa dilihat dengan mata kepala, ya saya bilang Allah itu bisa dilihat dengan mata kepala, tapi mata hati harus jadi imam. Ini bicara benar. Saya bersaksi bahwa ini kacamata misalnya, ya benar. Nah, siddiq, amanah, tabligh, fatona, semua rasul harus punya seperti itu. Makanya tidak Nabi Muhammad toh, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya punya siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tabligh itu apa? Menyampaikan kabar, menyampaikan dawuh, menyampaikan risalah, menyampaikan pemberitahuan bahwa Allah itu tidak ada warnanya. Kira-kira benar apa enggak? Ya betul, benar. Allah tidak ada warnanya. Lah kalau ada Allah bisa diwarnai mana, Pak? Warnanya apa, Pak? Kuning, Mas. Oh, itu bukan Allah. Jamaah YouTube saya kasih tahu, di tempat langgar ini ada tulisan Allah. Tulisannya kuning, Mas, ya, Pak? Itu bukan Allah itu. Itu bahan bangunan. Kalau orang nggak ngaji tauhid, dipastikan nyembah bahan bangunan. Bahan bangunan apa galangan? Saya melihat situ cek pernah apa itu ya, termasuk galangan dah. Tapi Allah yang asli tidak bisa diwarnai. Nah, itu warnanya apa? Coklat atau kuning, Mas, ya? Berarti bukan Allah. Pemberitahuan bahwa Tuhan kita bukan Allah. Ini ngomong aslinya. Zaman di rundingan, Pak, sama kelompoknya sendiri. Aku gak ngaji, aku renek ini. Wong pangeranku cucu Allah. Ya terserah. Wong la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Gak seberapa berani, Pak, orang menyampaikan tauhid seperti ini. Tapi kenapa kok saya berani? Ini disemak sama orang-orang pinter-pinter ini, Pak. Saya nggak takut. Telitilah ucapan saya. Saya nggak takut. Yang penting jamaah nggak tahu Allah, saya usahakan bagaimana besok tahu Allah. Yang nggak makrifat supaya makrifat, yang nggak kelihatan supaya kelihatan, yang nggak tahu apa tempatnya surga, saya tunjukkan syariat. Hakikatnya yang menunjukkan siapa? Allah. Saya ngajar tauhid. Ini karena saya saking bodohnya. Saking bodohnya. Kenapa, Pak? Sama bisa ngajar tauhid kok malah bodoh? Iya. Orang mengajarkan tauhid itu butuh ilmu apa enggak? Butuh. Nah, ilmu dari siapa? Allah. Berarti saya nggak bisa apa-apa kalau tidak dikirim ilmu. Seperti itu. Berarti orang yang mengajarkan tauhid, orang yang pandai berceramah itu bodoh-bodohnya orang. Makanya saya nggak mau jadi orang GN. Apa GN? Gede rumongso. Saya nggak ngajarkan tauhid, cuma syariatnya memang saya. Tapi jaringan semuanya harus tahu tidak adanya saya. Nah, kalau sepanjang jaringan hanya tahu saya,
nggak tahu tidak adanya saya, berarti jenengan termasuk GR. Nggak bisa mempunyai sifat seperti halnya para rasul. Disampaikan, ada keterangan tadi malam, apa? Katanya Allah yang asli nggak bisa diwarnai. Sampean sampaikan. Nanti kalau bahaya, saya sampean panggil, nggak apa-apa. Iya Bu, siap dipanggil kemana? Siap menjadi juru bicara tentang kebenaran tauhid. Siap. Oke, tanggung jawabnya gede, durung kok embong mang. Kiwa tangan ono sepeda motor, kanan no trek pisan. Durung ikune malahan. Oke, ini mau yang ngono ciuce kirane bapak tak berwasa wis. Sawen. Makanya benjing Pak Sapi, coba tanya ke showroom sana. Barangkali helikopter uang mukanya berapa. Supaya enggak repot. Ya Bapak dari pencapaian ada ini. Ada pencapaian ada Pak. Ya barangkali. Dan ini dilaporkan boleh Pak. Jamaah YouTube saya dilaporkan boleh. Mau lapor kemana? Dilapori orangnya marifat. Tidak bisa. Tapi seandainya ada orang cerewet-rewel tentang ngaji tauhid, saya yang bertanggung jawab di Indonesia ini, di luar negeri pun juga saya. Wis enak, wis seru tuduhane wis, ya. Iki ngaji tauhid tanggung jawab sekian lebar. Ya Bapak, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ciri-cirinya seperti itu. Apalagi sekarang iblis udah banyak. Abu Lahab zaman Nabi Muhammad 1. Nah sekarang Abu Lahabnya lo berapa? Ya lebih banyak. Nabi Muhammad jadi Rasul, Abu Lahabnya 1. Nah saya nggak jadi Rasul, Abu Lahabnya ganda, kuadrat bisa. Ya berat apa berat? Siapa yang bisa garet datnya Allah, nanti saya kasih uang 2.000. Digaret ya berat maksudnya. Tak garet dati Allah. Ya apa ya? Olah larga ya, mana kadangnya bemalan tuh ya. Tapi ya buat saiki. Sama YouTube saya kasih tahu ya. Ini saya nemen cabang 8. Ini lento ini ya. Oh, apa sama YouTube ya? Ini lento ini. Jangan macam-macam. Ini beneran nih. Berarti fakta. Cabang 18 itu fakta. Langgarnya Al-Waris berdasarkan namanya Pak Waris. Di sini ada imamnya. Imam Syafi'i. Oh no. Enggak, ono talpoe pisan. Ono lutroke pisan kalau itu ya apa ngene setting di KCS. Apa? Oh, imamnya 2 imam? Oh. Yang lainnya enggak ada, ini cukup 2. Waduh ya Allah, saya berdoa ya Allah, semoga cabang 18 diberi hidayah, ilmunya manfaat, rezekinya barokah, umurnya panjang. Wis apa maneh? Kali situ Pak urip terus kadek mati. Melungsungi be. Nggih, karepe ngono. Para jamaah itu adalah tabligh. Tabligh itu menghadirkan kabar dari Allah. Kalau kabar dari Allah namanya Al-Quran. Kalau kabar dari Nabi Muhammad namanya Al-Qadhi. Kalau kabar dari ulama apa? Ya makalah. Nggih, kabar dari Allah namanya Al-Quran. Sebenar. Kabar dari Nabi Muhammad namanya Al-Hadis atau As-Sunnah. Kabar dari ulama wal hukama namanya makalah. Tapi kita pedomannya 4, Quran, hadis,
ijma, qiyas. Ijma ya termasuk kita punya konon, berjanji adanya sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu kategori kabar dari para ulama. Tapi mengacunya kepada sabda Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, sifatnya para rasul adalah faqona, artinya cerdas. Pangkat mana cerdas dengan pandai? Ya, cerdas. Kalau cerdas, dulu saya pernah ikut cerdas, cermat. Masuk pinter atau pandai, cermat gak cocok. Yang cocok itu cerdas, cermat. Sekarang lebih pangkat mana? Kaya dengan cukup. Ya lebih pangkat cukup. Itu tadi termasuk perbandingan kan? Perbandingan. Lebih pangkat mana orang dicoba nggak enak dengan dicoba enak? Lebih pangkat nggak enak. Iya, lebih pangkat nggak enak. Tapi berhubung jamaah cabang 18 ya minta yang enak-enak aja. Apanya? ATM punya double. Sembarang kalir cukup, rumahnya bagus, wajahnya cantik, anaknya nurut, bojone nurut. Biasa enak-enak dok. Ini gak enak, korengnya jebrot, korengnya merantap, BBE gak mendok, banteng mateng digeret kucing, gak enak-enak dok. Anjane sampean dikenek ngono iku anjane cek napa? Supaya apa, Bu? Kok dicoba seperti itu? Supaya dekat dengan Allah. Ya Allah, oh dekat. Seperti itu adalah limpat akale. Siapa? Orang limpat, orang cerdas adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan tepat, baik tepat itu tepat sasaran atau tepat waktu atau tepat janji, itu adalah orang cerdas. Kalau ada kebaikan tidak dilaksanakan, itu adalah orang bodoh, orang lemot. Terus kalau dilaksanakan berarti cerdas. Kalau ada kebaikan silakan kita berlomba-lomba, fastabikul khairat. Seperti itu, Pak. Nah sekarang kesimpulannya, ternyata para rasul dari 1 sampai 25 ini kira-kira yang lebih mudah dilaksanakan yang mana? Para rasul tapi yang nilai jenengan apa termasuk kejujuran, apa termasuk apa kena dipercaya, nggak usah dimandori, apa termasuk lebih mudah itu menyampaikan apa kabar dari Allah, apa termasuk cerdas, yang paling mudah maksudnya, yang mudah dijangkau. Ya, yang mana? Yang mana? Sifat wajibnya para rasul, tapi para rasul yang bakas, Pak. Para rasul itu kan punya 4. Nah, ini pertanyaan saya, yang lebih mudah yang mana? Ya mudah semuanya. Kenapa? Karena yang menjadikan, yang memerintahkan adalah Allah. Nah kita bukan jadi rasul, tapi ilmunya rasul saya sampaikan. Nabi Muhammad tahu Allah. Jenengan kalau ingin jadi umat Nabi Muhammad, ya harus tahu Allah. Nabi Muhammad adalah orang benar. Setidak-tidaknya jenengan harus berusaha bagaimana saya menjadi orang benar. Kok masih berusaha? Iya, karena kita belum benar. Makanya masih usaha. Karena Nabi Muhammad gak berusaha. Oh memang otomatis ya. Otomatis. Itulah Bapak Ibu tentang sifat wajibnya para rasul ternyata sebanyak 4. Demikian untuk pokok bakasan sifat wajibnya para rasul. Materi tauhid halaman 2
sifat mokalnya para rasul, sifat mokale para rasul. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mokale para rasul. Sifat mokale para rasul iku ana papat. Nomor 1 kadhib, tegese mokal lamun para rasul iku omonge goro. Nomor 2 khianat, tegese mokal lamun para rasul iku cidra. Nomor 3 kitman, tegese mokal lamun para rasul iku ora gelem nekake dawuh. Nomor 4 galada, tegese mokal lamun para rasul iku bodoh. Untuk lebih jelas, marilah kita teliti satu persatu. Ada kurangnya, silakan usul. Ada kurang jelasnya, silakan tanya. Kalau Bapak yang tanya, saya jawab. Kalau saya yang tanya, jenengan yang jawab. Itu namanya dialog. Dialog, ada yang bicara, ada yang tidak bicara. Kalau bicara sendiri, ya monolog. Monolog. Tapi bicara sendiri, tapi nggak tahu yang dibicarakan. Kalau monolog masih tahu yang dibicarakan. Kalau non monolog, yaitu bicara tapi nggak tahu yang dibicarakan. Ya ada orang sembahyang tapi tidak tahu yang disembah, itu ya seperti itu. Kalau disyariatkan ya jalan raya sana ya biasanya orang bajunya dicopot, rambutnya gimbal, terus sual cekae gombal. Ngomong ngecaci pinggir rembong, gak ada. Orang apa, Bu? Hah? Orang gila. Lah orang sembahyang juga gila. Contoh, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi. Tapi nggak tahu. Ada juga tahu, bukrata wa asila juga jelas. Terus apa menyembah kepada Allah yang sebenarnya ya enggak. Ya itu orang enggak tahu. Jangan saya jamin secara syariat, tapi sejanggal apapun menurut saya sudah janggal-janggal titik lah. Sama ikuti. Nanti kita buktikan benar apa enggak. Kalau ngaji tauhid mulai awal hingga akhir ngajinya tekun, terus nggak bisa jumpa kepada Allah kecuali orang yang jarang hadir loh ya. Kalau ngajinya tekun nggak berjumpa dengan Allah, ketok gulune si moro. Oh no, dirungono wong akeh iki. Sampean buktiano, aku meneh petuk Allah ta enggak? Iya, tapi sampean hadirnya harus 80%. Anak saulan yang pisan ya gak tanggung jawab pula. Saulan yang pisan jaluk khataman podo. Podo ambek yang dino Senin tok jaluk bayaran podo nang pabrik. Ya, pastilah. Mau kali itu apa, Bu? Lawan kata. Kalau tadi nomor 1 sidik, mokalnya lawan nomor 1 juga kadhib. Kadhib itu mokal dari sidik. Artinya mokal jika para rasul itu enggak tepat. Goroh maksudnya. Oh enggak mungkin. Nabi Muhammad enggak goroh. Kenapa, Pak? Maksum. Yaitu orang yang
jaga. Kalau jenengan ingin dijaga, amalkan tafsir juz 9. Tafsir juz 9 mengatakan, siapa yang betul-betul beriman, bertakwa, dan lain-lain, betul-betul, maka segala apa yang membahayakan terhadap dirinya, singkirkan oleh Allah. Buktinya corona. Yang paling ceroboh itu saya. Saya itu langsung praktek, Bu. Banyak orang menggunakan masker, saya tidak. Jeding atau tempat mandi atau tempat WC yang sekiranya kotor, saya sengaja nggak pakai masker. Betul apa enggak tafsir juz 9 ini? Saya praktekkan, sering masuk ke POM. Nggak pakai masker. Sampah-sampah saya datangi. Ternyata alhamdulillah selamat, nggak ada apa-apa. Orang yang berukut malah mati di sini. Oh no. Enggak, Pak. Ya, seperti itu. Silakan diamalkan kebenaran ini. Karena Rasul benar-benar Nabi Muhammad sangat bahaya. Diancam oleh Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri ditipu. Orang-orang diberitahu, panggil Muhammad, bilang saya sakit. Tidak taunya di depan rumah, galian dalam. Ditutup sesek umpama zaman sekarang. Supaya masuk ke situ langsung diurut. Tapi Nabi Muhammad hatinya diberitahu. Nah, ini yang penting. Hati itu kalau dekat dengan Allah diberitahu. Umpama sekarang Muhammad, depanmu itu ada lubang dalam. Yang memberitahu siapa, Pak? Nah, makanya barangkali Bapak Ibu makrifat 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kalau bisa saya mengikuti. Adapun makrifat 1 kali pun sebenarnya cukup. Hati saya ada apa? Ini diberitahu oleh Allah. Kamu jangan ke situ, minggir dikit. Diberitahu, Pak. Itu yang penting. Itu namanya dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Masuknya kategori ilham. Ilham. Seperti itu yang penting. Atau khotirur rahman. Hati itu kalau sudah baik kepada Allah, ada apa-apa diberitahu. Ada orang bertamu di tempat saya. Kemudian saya lihat, kata Allah diberitahu. Itu orang nggak bener. Akhirnya saya langsung masuk. Nggak saya temui. Nggak bener. Tapi kalau bener ya tahu, nggak apa-apa. Enak kan? Yang beritahu siapa? Ya Allah. Itu mau siapa lagi yang beritahu, Bu? Nggak ada. Manusia nggak ada yang beritahu. Kecuali satu hanyalah Allah. Itu kan syariat. Nah, Nabi Muhammad nggak ada. Kadib itu nggak ada. Kadib tadi apa? Goro. Makanya Nabi Muhammad ini wajah. Itu wajah lati. Nabi Muhammad tahu dat. Karena nggak goro. Kalau orang sekarang bagaimana, Pak? Islam yang mono yang ini wajah itu gak rodat. Ya goro tok. Makanya jangan sampai hanya jadi umat Islam. Tapi yang paling penting adalah umat Muhammad. Nggak ada pila-pila seperti itu dalam pelajaran syariat. Paling-paling ya ganjaran lah. Ya takut Pak Mujin pina Mujin. Ngono wis ngono wae. Ya kata akeh, bapak kula dhewe dadi Mujin niku kok. Nggih. Enggak, tapi barokahnya. Nggih. Yang kedua adalah khianat. Khianat itu yang wajibnya atas tadi lho, Bu. Amanah itu mokalnya adalah khianat. Kalau amanah itu sudah nggak pakai dimandori, bisa dipercaya. Kalau yang khianat pasti butuhkan dimandori. Kalau orangnya nggak ada, nyolong balung. Siapa tadi? Adalah khianat. Terus sembahyang juga gitu, nggak usah untuk diberi nilai baik oleh manusia, jangan. Itulah riya namanya. Ya harus ikhlas. Nah, seperti itu pengarahnya kepada zat Allah. Berarti orang khianat itu tidak bisa dipercaya.
ada titipan apa-apa, nggak bisa dipercaya. Yang ketiga, kitman. Kitman itu kebalikan dari tabligh. Kalau tabligh ada menghadirkan firman, yaitu menyampaikan firman Allah, ada kabar dari Allah disampaikan kepada umat. Lah kitman itu enggak. Kitman itu apa? Menyembunyikan. Siapa menyembunyikan? Ya seperti ini, Pak. Enggak boleh tauhid di kedai-kedai dalam umum itu enggak boleh. Ini harus ditutupi nih. Ah, yaitu orangnya. Ya, yaitu orangnya. Tauhid harus disampaikan. Sekarang dalil apa tauhid nggak disampaikan? Ya saya ini menyampaikan. Kalau nggak nyampaikan berarti kitman. Rasul nggak mungkin nggak disampaikan. Malah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa benar Allah bisa dilihat? Nabi Muhammad menyampaikan, umpama bahasanya orang sini. Lah kamu lihat seperti ini kelihatan nggak? Ya iya, lah iya. Begitu. Lah sira ndelok ngene iki blereng ta. Ki mboten. Lah iya. Jadi Nabi Muhammad kan benar menyampaikan, enggak mungkin kitman. Tabligh itu menyampaikan, kalau kitman apa? Menyembunyikan. Oh, Allah di depan saya dibilang di akhirat, menyembunyikan apa enggak? Ya menyembunyikan. Oh, Allah di mana-mana ada dibilang di besok kalau di akhirat. Ya enggak. Enggak ada. Yang ada itu ya siapa yang buta di sini, maka di akhirat juga buta. Buta apa buta? Buta itu enggak kelihatan, buta. Ya nanggap wayang. Macamnya ruwet desa ya. Nggih, buta. Buta. Tulisannya mepodo. Terus kitman. Terakhir adalah balada. Balada itu kebalikan dari fatona. Kalau fatona tadi cerdas. Kalau balada apa? Bodoh. Bodoh. Nggak mungkin kan? Berarti kan mokal toh bodoh itu. Nah, siapa bodoh? Bodoh itu orang punya Tuhan nggak tahu Tuhannya. Nah ini kan mokalnya Rasul. Berarti para Rasul nggak mungkin nggak tahu Tuhan. Nah, nggak mungkin para Rasul nggak tahu Allah, nggak mungkin. Oleh karena itu siapa pingin jadi umatnya Nabi Muhammad, tahulah kepada dat Allah. Kalau hanya pingin jadi umat Islam, gak usah ngaji tauhid. Ya cuma pakaiannya saja, kemudian tasbihnya, Qurannya, ya seperti itu tibaan, yasinan, kubroan, mundar, mandir, ngalor ngidul, wiridan, gak mari-mari sembahyang 400 rakaat. Karepe ku cek bayangake kok ngono, megelno sikil. Sing enak ngene ae. Nah, seperti ini. Lah apa Pak sampean ngono? Kok eling wong pahpoh. Ya meneng ora wis. Elu kata aja Bu ya. Oh ngene iki lho. Ya, kok ngono. Ya meneng ora wis. Alaman sih nomor loro ngene kok. Nggih. Demikian ini adalah sifat mokal para rasul. Berarti kesimpulannya mokal para rasul itu kadzib. Kemudian khianat, kebalikan dari amanah. Kemudian kitman, kebalikan dari tabligh. Kemudian adalah balada, kebalikan dari batona. Jadi Bapak Ibu supaya nggak kesulitan, katakanlah 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4. Ditata rapi. Tauhid itu rapi. Rapi, nggak ada serakan, nggak ada. Rapi tauhid itu. Oleh karena itu sekarang pasti rapinya. Sifat nomor 1 apa sih? Wujud. Nah, sampai kapanpun nomor 1 juga wujud. Rapi. Allah di sini. Walaupun saya di sana, tetap Allah di depan saya. Maksudnya bagaimana, Pak? Innallaha wasi'un alim. Wasi'un itu apa, Bu? Luas. Saking luasnya, di mana saja pasti jumpa dengan
Allah. Nanti kalau masuk ke Alfamart, lihat Allah dulu, kemudian masuk ke Alfamart. Kalau ke masjid, lewat datnya Allah dulu, baru masuk ke masjid. Saya tadi gak lewat pintu, lewat dat. Nah, zaman kalau nggak tahu hilangnya pintu ya selamanya nggak tahu dat. Dat apa drat? Ya mirip. Ya, dat. Dat itu Tuhan, kalau drat enggak ya nang cangkir kono nang pabrik baut. Tuhan kita itu bukan drat, tapi adalah dat. Lah banyak orang bilang dat, tapi nggak tahu dat. Orang apa, Pak? Orang bisa bilang dat, tapi hatinya nggak tahu dat. Itu orang apa, Bu? Nggak tahu. Bilang dat, tapi tidak tahu dat. Bilang Allah, tapi tidak tahu Allah. Itu orang apa? Orang munafik. Esnya anjlok kabeh. Innal munafiqina Widarkil asfali minan nar. Innal munafiqina sak temene wong munafik iku bidarkil asfali panggonane ana nisor minan nar sangka geni neraka. Sampeyan gak oleh ngomong dat. Oh, dat bedino pimpire sampeyan berapa kali, Pak? Kita bilang dat itu berapa kali? Ya 5 kali. Wong iftitah kok. Iftitah itu apa sih? Pembukaan loh, kabiro. Iftitah tak Bang ya? Lah bilangnya dat berapa kali itu? 1 kali 5? Ya 5 kali 1 bulan. 150. Nggih. 30 kali 5 ya. Jadi 50. Jadi 1 bulan itu munafiknya sebanyak 150. Munafik 1 aja sudah nggak ungap kok. 150. Itu kali 1 bulan. Kalau kali 12. Kemudian dikalikan usia kita. Ya nanti PR-nya Ibu Komsatun ya. PR dihitung. Demikian itu sifat mokhalnya para Rasul. Untuk sifat mokhalnya para Rasul selesai. Betul. Pertanyaan monggo. Pertanyaan. Nggih, monggo. Kalau benernya nih Bu. Monggo. Katanya catat nih Mbak. Nggih. Sampai mikul ini mboten musik. Nggih mboten ngomong. Nggih. Nggih. Apa yakin bahwa apa itu ada sifat Allah. Tapi pulau berdasarkan mengalir dari Gusti Allah. Contohnya itu ngikut saya. Boten pokoknya gelem ngaji boten. Boten. Nggih. Boten pokok ada niat, innamal amalu bin niat. Asal ada perjuangan gak apa-apa. Lah niku enake. Sampai kapan niku kayak prioritas ngoten niku? Sepanjang masih punya niat. Sepanjang masih dari sumber dari mawon sampai katam bolak-balik itu udah boten gampang nih. Umpame ya, mantuk ngaji itu katam tapi jarang semratat ngoten. Boten enten, Mbak. Kata jene Bapak niki, Pak Mudin niki semratat. Boten mungkin niku. Kata sing jenengan tangget-tangget macam. Ada pun semerap ya, semerap beneran. Sampai prioritas kapan niku? Pokoknya sepanjang orang itu sudah marifat, berarti sudah benar. Tak sampun nyampe kok wong mlaku ngono itu tuh finish. Nggih. Ikuti mawon ya. Nggih. Tapi kok dereng semrat-semrat. Dereng mulai kasih halaman 2. Halamannya kan sebanyak 27. Iya, banyak jenengan coba cerita bapak nggih sami ibu-ibu nggih. Karena halamannya masih halaman 2, Bu. Terus jenengan sudah termasuk orang baik. Diampuni dosanya karena Allah sudah tahu niatnya orang itu, dan seandainya ada si A atau si B meninggal dunia padahal dia niatnya baik, maka orang itu dijatuhkan atau dicatat sebagai orang baik.
karena masih ada niat. Kalau tidak ada niat sama sekali, maka kebaikannya sudah punah, sudah nggak ada. Jangan kan sekarang kan masih belum khatam, tapi kan punya niat loh, ke arah sana, itu sudah baik Bu. Dan insya Allah nggak separah munafik seperti itu enggak. Itu bagi orang yang tidak ada niat sama sekali loh. Jangan enggak, masih ada. Jadi nggak separah itu. Terus sementara ya Iya. tambah kita ini ngelantai sifatnya para rasul meskipun persen 100%. Iya, saya isoil lah. Itu berarti kita ini dapat paling kita Iya. kagungan ilham dari Gusti Allah kan. Oke, termasuk umat Rasul, umat Nabi Muhammad. Ini kata contoh terjadi nanti akan diberi petunjuk oleh Allah kalau ada tanya. Oke, niku merupakan suatu bonus, tapi gak kepastian tiap orang dikasih seperti itu tidak. Itu tergantung Allah milih siapa. Baiklah Allah sayan ayyahu dalam hukum banyak. Enak kok pertanyaan tentang tauhid ini jawabannya tegas. Makanya saya ditanya oleh publik, oleh siapapun saya siap, gak apa-apa. Dan kondisi saya dalam keadaan santai cara menjawabnya. Jadi kan sudah tahu sendiri saya jawabkan dalam keadaan santai ya. Kan di sini sudah terpasang di khutbah gak tahu senang langsung ganti. Nah seperti itu. Makanya jangan kalau sudah mariban jangan sombong. Mariban bisa nih pakai ilmu. Misalnya saya mengikuti kayak pulang ngintipin sombong. Saya itu khataman 9 kali Bu. Insya Allah jangan telitilah. Saya itu kalau jawab tidak berbelit-belit dan tidak ada kesulitan dan tidak ada mana tidak. Itu kan sebenarnya yang banget dalam keadaan santai langsung ketemu. Saya mencoba mari lama deh. Makanya banyak orang heran lupa. Saya pertanyaan sebanyak orang 44 di Surabaya. Kok gak ada emosi? Gak ada. Karena ini dipasang oleh Allah. Ya, tapi nek takut ya sing untuk terarah. Ucapan mau. Balik tangan itu sampai itu. Yang cewek yang kelanjutan. Iya, Itu proses apa? sing kados kuwi sipatos kula niku dipilih kali Allah diparingi petunjuk. Oh, macam ni kan. Soalnya itu tiap hari jangan sampai membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah, kan pun dibaca sih, dan diberi petunjuk. Di petunjuk itu ditetapkan nabi Allah tidak ikut tauhid. Dan sepanjang berapa orang itu beri petunjuk, yaitu orang itu kalau mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu bertanda bahwa orang itu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Itu yang petunjuk. Dan tiap hari kita minta sendiri ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu masuk pada tauhid. Jadi kalau orang itu tidak bertauhid pasti tidak ada jalan lurus. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu besok kalau orang masuk ke surga tidak mengikuti siratal mustaqim, tidak tahu jalan atau siratal mustaqim, maka orang itu gagal, gak akan bisa masuk dalam surga. Cuma orang-orang syariat mengatakan bahwa siratal mustaqim itu rambut situ disikat di pintu. Lah saiki lho silete sopo iso tiga rambut ikut dari pintu pabrik mana? Gak ada. Maksudnya apa kok ngono Pak? Yes. Rambut itu lho situ gak disigarek wis gak dapat ketok. Apa maneh disigarek di pintu? Maksudnya rambut itu anggapan gak ono, sing ono iku ilange rambut ngono. Enak sampeyan ditahuke. Jadi gak ono Pak, kalau marah-marah gak ono. Saya perlu dewe dalam kondisi jawaban yang santai ya. Nah, saya mengikuti. Ojo angker sakniki tok budak grutuk ngaji. Mene halaman 8 kuat udah. Nyowo nopo sampeyan. Iya. Terus balik. Takon adi kula lagi putuk seminggu pisan ini gak muspro Pak. Karena kerembung nyacak belum ini kok kerembung Pak. Langsung tangguhin batu lama waktu kaca 8 kilo.
Mampok loh. Ibaratnya langsung liwat kono, Pak Kerin. Wah, ngoten. Tapi kalau liwat dan liwat lemah. Jangan ngomong lo gendeng. Kita gak parah gendeng itu samanya baca mampu ya percaya roh percaya biar berdoa ya Rahmanuddin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin rabbana la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara Allahumma arju katsiran rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qalbi kama nawwara qalbu sayyidina Muhammad Allahumma anfa ilmi kama anfa ilmu sayyidina Muhammad Allahumma asbir sifati kama sabara sifatu sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.